Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin memperkenalkan diri, Taruni Utama Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Dwi Yustisya Putri Wulandari, NRT 2021.2253.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu dalam KUHP baru, Pasal 263 yang secara tegas mengatur larangan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan atau mengganggu ketertiban umum. Berita viral itu belum tentu benar loh. Jika unsur-unsur ini terpenuhi, ada kebohongan yang disebarkan, menjangkau halayak, dan faktanya memicu kepanikan atau kekacauan, dan pelakunya dapat dipidana. Fokus pasal ini bukan sekadar pada isi yang salah, melainkan pada dampak sosialnya. Apakah berakibat keonaran, kepanikan massal, atau gangguan nyata terhadap keteraturan di ruang publik. Pasal 263 membedakan dua situasi. Yang pertama, ketika seseorang dengan sengaja menyiarkan berita bohong hingga menimbulkan kerusuhan. Inilah bentuk yang diancam paling berat, termasuk kemungkinan pidana penjara dan denda dengan kategori 5. Yang kedua, ketika seseorang lalai, ia menyebarkan kabar yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, padahal ia patut dapat menyangka bahwa kabar itu berbohong. Bentuk ini tetap dapat dipidana, namun dengan ancaman yang lebih ringan. Intinya, hukum menilai secara niatnya, yaitu sengaja atau lalai, konteks penyebarannya, jangkauannya, serta akibat yang ditimbulkan. Bukan semua informasi keliru secara otomatis dapat dipidana. Yang dipidana adalah kebohongan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Bayangkan saja ketika ada 3 skenario berita bohong dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama misalnya pesan berantai seperti BBM naik besok, borong sekarang. Padahal berita itu merupakan berita yang palsu, lalu SPBU dipadati warga hingga chaos. Ini adalah contoh berita bohong yang menimbulkan kerusuhan. Yang kedua, rumor Bank X telah kolaps, yang diteruskan beberapa kali tanpa dicek, yang memicu antrean penarikan uang besar-besaran. Jika penyebar seharusnya bisa menduga itu adalah berita bohong, ia beresiko masuk ke ranah kelalaian pada pasal 263. Yang ketiga, broadcast palsu seperti waduk jebol, segera mengungsi, yang menyebabkan kepanikan massal dan kemacetan. Jika ada kesengajaan menyesatkan, unsur pasal makin kuat. Sebaliknya, koreksi cepat atas informasi yang salah yang tidak menimbulkan kekacauan nyata biasanya tidak serta-merta masuk delik ini. Demikian pula opini atau kritik yang tidak menyatakan fakta bohong dengan tidak menimbulkan keonaran berada di wilayah yang berbeda. Karena itu, sebelum menekan tombol teruskan atau bagikan, berhenti sejenak. Tanyakan 3 hal, sumbernya jelas, faktanya terverifikasi, dan dampaknya apa kalau ini adalah berita yang salah. Ingat, KUHP baru mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 dan pasal 263 ditujukan untuk mencegah hoaks yang berujung guncangan sosial, baik yang disebar dengan niat menipu maupun karena kelalaian yang seharusnya bisa dihindari. Jadilah warganet yang cermat, verifikasi sebelum diviralkan, karena satu pesan keliru bisa berubah menjadi kegaduhan yang berakibat pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.